nitrogen hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin menanyakan tentang pertemuan sebelumnya tentang bakteri pelarut fosfat. Kira-kira ada yang ingat apa itu bakteri pelarut fosfat, manfaatnya dan contohnya? Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Yang minggu lalu masuk? Pak? Benny? Anissa? Tadi apa, Bu? Dibuka itu mute-nya. Oke. Silahkan Anissa. Pelarut fosfat yaitu pupuk hayati yang mengandung mikroba, Bu. Ya. Mikroba apa? Fungsinya bagaimana? Untuk meluruhkan unsur fosfat yang berada di dalam tanah sebagai senyawa organik, Bu. Oh ya, ada yang menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Apa Beni? Unsur hara pada tanaman, Bu. Iya, kenapa unsur hara pada tanaman? Karena mengandung mikroba. Kenapa? Fungsinya apa? Jadi sebelum kita lanjut ke materi ini, jadi kita harus ingat kuliah minggu yang lalu. Itu apa fungsinya? Eka, Runi. Lupa. Yang dikatakan Anissa tadi tepat fungsinya. Contohnya apa, Anissa? Contoh bakteri. Jamur. Contoh bakteri. Saya lupa, Bu. Lupa. Ini lupa semua yang di sini ya. Ayo, coba diingat-ingat. Runi. Jangan-jangan pengertian pupuk hayati juga lupa ya. Ayo, pengertian pupuk hayati apa? Eka Lestari. Pupuk hayati adalah Rizka. organisme. Maisti Tinja. Saya, Bu. Ya, apa pengertian pupuk hayati, Dek? Pupuk hayati adalah memang Ada yang ingat? Bagaimana ini? Beni. Pupuk hayati, Bu. Iya. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman. Iya, tepat sekali. Jadi pupuk hayati itu adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme ya, mikroorganisme hidup. Nah, itu dia pupuk hayati. Jadi kalau tadi kayak bakteri pelarut fosfat, benar kata si Anissa. Jadi itulah fungsinya juga bakteri pelarut fosfat. Nah, jadi jangan lupa kalau udah lewat kuliahnya minggu yang lalu, jangan lupa baru seminggu yang lalu masuk, sekitar 10 hari yang lalu ya masuk ketemu. Ini udah lupa. Oke lah, kita lanjutkan. Jadi bagi yang lupa-lupa diingat lagi, dibaca lagi ya, jangan nanti lupa lagi apa itu bakteri pelarut fosfat, kemudian apa pengertian pupuk hayati ya. Minggu ini kita belajar tentang bakteri penambat nitrogen. Jadi bakteri penambat nitrogen ini merupakan kebutuhan bakteri akan unsur nitrogen yang dapat dipenuhi dari sumber nitrogen yang terdapat dalam berbagai senyawa organik
maupun yang berada di udara. Beragam jenis bakteri bertanggung jawab pada penambat N secara hayati, mulai dari cyanobacter atau berasal dari ganggang hijau biru dan bakteri fotosintetik pada air tergenang dan permukaan tanah sampai pada bakteri heterotofik dalam tanah dan zona akar. Bakteri mampu melakukan penambatan nitrogen udara baik melalui non-simbiosis atau free living nitrogen fixing bakteria maupun simbiosis, ya. Jadi bisa dia non-simbiosis dan bersimbiosis. Itulah sifat dari bakteri penambat nitrogen ini. Kemudian ada berbagai jenis bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas, ya. Yang hidup bebas atau non-simbiotik. Pada tanah sawah contohnya ini. Contohnya bakteri apa aja? Ada bakteri fotosintetik seperti Rhodospiralaceae, kemudian Chromaticea, kemudian ada bakteri aerobik yang gramnya negatif. Jadi bakteri itu ada dua, ya, ada gram positif dan gram negatif. Kemudian ada bakteri anaerobik, kemudian ada bakteri bakteri pembentuk metan, metanobakteria, ya. Kemudian ada juga yang dia dari golongan ganggang hijau biru, seperti alga hijau biru pembentuk heterocysta, kemudian ada alga hijau biru, ya. Jadi ini contoh-contoh bakteri penambat N yang hidupnya bebas, non simbiotik, yang contohnya kita ambil pada tanah sawah, ya. Dia nanti bisa dibaca dari slide yang saya kirim. Kemudian, nah ini dia contohnya gambar ganggang hijau biru yang hidup di sawah, ya. Jadi kalau kita tinjau dari aspek ekologi, bakteri penambat N yang mengkolonisasi tanaman rumput-rumputan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan apa aja itu? 1, bakteri Rhizosper penambat N. Kemudian ada bakteri diazotrop endofitik fakultatif. Yang ketiga ada bakteri diazotrop endofilik obligat. Jadi bakteri penambat N di daerah perakaran dan bagian dalam jaringan tanaman padi, yaitu ada nama bakterinya, ada Pseudomonas, Enterobacteria, Bacillus, Azotobacter, kemudian Azospirillum, dan Herbaspirillum. Nah, jadi ini jenis bakteri penambat N di perakaran, ya. Kemudian Azotobacter merupakan bakteri penambat N yang mampu menghasilkan substansi zat pemacu tubuh. Dari ada hormon namanya giberelin, sitokinin, dan asam inol asetat. Sehingga pemampatannya dapat memacu pertumbuhan akar, ya. Jadi ada hormon tersebut, jadi dia cepat memacu pertumbuhan akar. Jadi populasi Azotobacter dalam tanah dipengaruhi oleh pemupukan dan jenis tanamannya, ya. Jadi tidak untuk semua tanaman, ada tanaman-tanaman tertentu dan dipengaruhi juga dengan aplikasi pupuk. Kemudian ada potensi N yang disumbangkan oleh bakteri diazotrop endofitik, lebih besar dari diazotrop non-endofitik, karena N yang berhasil ditambat tidak ada yang hilang. Kolonisasi bakteri diazotrop endofitik dalam jaringan tanaman dapat mengeksploitasi substrat karbon yang disuplai oleh tanaman tanpa berkompetisi dengan mikroba lain. Bakteri ini seringkali berlokasi dalam akar di bawah tanah atau berada pada jaringan yang kompak seperti buku batang dan pembuluh xilem, sehingga bakteri mampu tumbuh pada lingkungan dengan tekanan oksigen yang rendah. Kemudian ada juga bakteri diazotrop endofitik fakultatif yang merupakan simbion pada tanaman azolla, yaitu Anabaena azolla. Tahu tanaman azolla? Ada yang tahu tanaman azolla? Oh, tahu. Warnanya apa? Warna merah atau kuning? Atau warna hijau? Warna hijau, Bu. Oh, warna hijau. Hidupnya di mana azolla? Ya, di Rawa-rawa. Air, ya, rawa, kadang kolam, ya. Cuman banyak sekarang juga kolam. Fungsinya apa, Jola? Manfaatnya? Ya, aku pakai baju apa ya? Apa manfaat azolla? Ada yang tahu, Anissa?
Runi. Apa manfaatnya? Apa kandungannya? Apa kandungannya? Apa yang tinggi di azola? Protein, Bu. Ya, protein. Kemudian ada apa lagi di azola, Anissa? Apa Beni? Dari tadi yang jawab Anissa dan Beni, yang lainnya? Pakan ternak. Apa jadi? Apa selain protein apa? Apanya yang tinggi? Azola juga Iya, dimanfaatkan kandungan sebagai apanya pakan tinggi ternak. Beni? Protein. Sama apa? Tadi kita lagi membahas apa? Apanya yang tinggi? Mai, yang mana Epa? Eka, Epa. Kandungan apa? Apa Anissa? Bisa lagi. Apanya yang tinggi? Lupa. Tadi kita membahas apa? Bakteri penambat apa? Bakteri penambat nitrogen, Bu. Ya, jadi kandungan apanya yang tinggi? Nitrogen, Bu. Jadi selain proteinnya tinggi, juga ada nitrogennya yang Nitrogen. tinggi. Nah, kemudian, jadi setelah dia bakteri ini tidak pernah dijumpai hidup bebas, tetapi selalu dijumpai sebagai endofit yang terdapat di dalam rongga atau celah daun si azola, ya, di celah azola itu dia. Kemudian ada penambat nitrogen terjadi pada sel heterosis azola, yaitu sel yang berasal dari sel vegetatif yang berubah bentuk menjadi sel yang berdinding tebal, yang tersebar secara teratur di sepanjang filamen. Ya. Bakteri diazotrop endofit obligat hanya mengkolonisasi bagian dalam akar dan bagian luar, dan hanya dapat diisolasi dari tanaman inang. Kemudian ada juga dia hidup sebagai bakteri bintil akar, ya, di bintil akar. Kemudian bakteri bintil akar kacang-kacangan yang biasa dikenal dengan nama kolektif rhizobia merupakan bakteri tanah yang mampu melakukan penambatan nitrogen di udara melalui simbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Pemanfaatan rhizobia sebagai inokulan pupuk hayati sangat mendukung upaya peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan, khususnya kedelai di Indonesia, ya. Kesuksesan inokulasi rhizobia sangat dipengaruhi oleh kesesuaian inokulan rhizobia dengan jenis tanah yang diinokulasi dan faktor kompetisinya. Nah, jadi ini gambar dia bentuk koloni rhizobia. Jadi kalau kita praktikum di laboratorium, jadi bakteri-bakteri ini bisa dikembangbiakkan, diperbanyak, ya. Ini dia bentuk koloni rhizobia. Ini dia bentuk koloninya. Oke. Kemudian, jadi si rhizobia ini juga ada beberapa spesies, ya. Nah, kalau di kacang kedelai ada spesiesnya, genus atau spesies rhizobianya Bradyrhizobium javonicum, ya. Kalau dia di Sesbania itu namanya Sinorhizobium indians, itu namanya, atau bintil akarnya. Kemudian Phaseolus vulgaris, apa genus spesiesnya ada Rhizobium ethyl. Nah, itu dia genus atau spesies rhizobium pada bintil akar. Jadi lain jenis tanamannya, jenis atau spesiesnya itu juga berbeda, ya. Kemudian ada mekanisme penambatan nitrogen. Jadi konversi dari udara menjadi amonia
mediasi atau dibantu oleh enzim nitrogenase. Banyaknya nitrogen yang dikonversi menjadi amonia sangat tergantung pada kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Ketersediaan sumber energi di lingkungan rizosfer merupakan faktor utama yang menentukan banyaknya nitrogen yang dihasilkan. Kemudian ada penambahan sisa-sisa tanaman sebagai sumber karbon ke dalam tanah memacu perkembangan populasi bakteri penambat nitrogen. Ini menjelaskan mengapa jumlah nitrogen yang ditambat oleh bakteri hidup, kemampuan jumlah nitrogen yang ditambat oleh bakteri bervariasi di tiap tempat tergantung pada ketersediaan energi dan kemampuan bakteri penambat N yang bersaing dengan mikroba lain. Nah, jadi enggak cuma bakteri aja ada di situ ya, enggak penambat N aja, ada bakteri-bakteri lain dan ada juga misalnya ada jamur yang lain juga. Nah, ini ya gambar bintil akarnya. Kemudian ini mekanisme penambat nitrogen secara biologis dapat digambarkan melalui persamaan di bawah. Jadi ada ini persamaannya bisa dilihat. Kemudian reaksi ini hanya dilakukan oleh bakteri prokariot menggunakan suatu kompleks enzim nitrogenase. Enzim ini mengandung 2 molekul protein, yaitu 1 molekul protein besi dan 1 molekul protein molibden besi. Reaksi ini berlangsung ketika molekul nitrogen terikat pada kompleks enzim nitrogenase. Kemudian pada 2 alur berikutnya, proses ini membutuhkan elektron yang disumbangkan oleh ferrodoksin, direduksi menjadi dan selanjutnya direduksi menjadi NH3. Kemudian ada produksi inokulan dimulai dengan penyiapan biakan pemula pada agar-agar miring hingga inokulasi ke dalam media perbanyakan sari. Nah, jadi hasil perbanyakan ini digunakan sebagai biakan pemula untuk volume yang lebih besar di dalam fermentor. Umumnya volume yang digunakan ialah 5–10%. Nah, ini bahan pembawa yang umum dipakai untuk rhizobia adalah gambut. Nah, tahu tanah gambut? Mai pernah dengar tanah gambut, Mai? Pernah, Bu. Di mana ada, Mai? Di Pekanbaru ada itu, Bu. Ada di Pekanbaru? Di mana? Di kota Pekanbaru itu? Enggak. Enggak. Epa, pernah dengar tanah gambut? Gambut ya, bukan tanah gembur, gambut. Pernah? Iya, tahu. Di mana? Di kawasan daerah Riau gitu, Bu. Pedalaman Riau. Pedalaman Riau, tepatnya nggak tahu di mana. Anissa, di mana lahan gambut yang paling banyak di Indonesia? Di Indonesia nggak tahu. Di Riau. Upa. Sepertinya di Riau, Bu. Di Sepertinya Kalimantan. di Riau juga. Ya, di Riau juga ada, di Kalimantan paling banyak ya, tanah gambut ya. Kemudian kalau di Sumatera Utara juga ada, itu di dataran Humbangan Sundutan itu ada lahan gambut juga, gambut dataran tinggi. Nah, jadi dia bahan pembawa yang umum dipakai untuk rhizobia adalah gambut ya. Di negara-negara di mana gambut tidak sedia dapat digunakan bahan pembawa lainnya misalnya arang. Nah, jadi ada negara yang nggak punya lahan gambut, bisa diganti dengan bahan pembawa misalnya ada arang, sabut kelapa, vermikulit, dan tanah mineral. Jadi gambut dikemas dalam kantong, lalu disterilisasi dengan sinar gamma. Kemudian diuji untuk pengawasan mutu dilakukan terhadap kultur. Ya, kemudian ada starternya dan kultur massa rhizobia. Jadi diuji meliputi pH-nya, warnanya, uji glukosa, pepton, dan lainnya ya. Kemudian ada pemanfaatan bakteri penambat nitrogen untuk efisiensi pemupukan. Jadi salah satu pendekatan untuk melakukan penghematan dalam pemakaian pupuk organik yakni melalui penambatan nitrogen baik secara langsung maupun adanya interaksi dengan bakteri. Kemudian dalam upaya mencapai tujuan akhir strategi jangka panjang penggunaan bakteri nitrogen adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani. Kemudian ada pemanfaatan penambatan nitrogen simbiosis.
Kandungan nitrogen tanah pertanian di Indonesia umumnya rendah dan pada lahan masam juga terjadi penghambat simbiosis antara rhizobia dengan tanaman kacang-kacangan. Fenomena ini terutama berkaitan dengan pH yang rendah, keracunan aluminium dan mangan, serta rendahnya kandungan Ca dan P di dalam tanah. Namun pada lahan agak masam yang baru pertama kali ditanami kedelai, inokulasi rhizobia seringkali memberikan respon hasil yang positif. Ya. Nah, jadi hasilnya sangat positif kalau dia diinokulasi dengan rhizobia ya. Itu itulah dia tentang nitrogen. Jadi kuliah sebelumnya kita belajar tentang bakteri pelarut fosfat. Kali ini kita belajar tentang bakteri penambat nitrogen. Oke. Ini demikian materi yang saya kasih pada hari ini, saya paparkan tentang mekanisme penambat nitrogen. Jadi saya ingin bertanya pada Eka Lestari tentang tadi kalau tidak ada kalau suatu negara tidak memiliki lahan gambut di wilayahnya, bahan pengganti atau pembawa itu bisa menggunakan apa? Apa tadi? Apa bisa dibuat penggantinya? Untuk rhizobia, bahan pembawanya apa? Bahan pembawa. Apa? Yang tadi kita udah cerita sampai Pekanbaru, sampai dataran tinggi, Humbangan Sundutan. Apa bahan pembawanya? Apa bisa kita buat penggantinya? Kan tidak semua negara punya lahan gambut kan? Nah, siapa yang tahu? Bakaran Rizka. sampah ya, Bu. Ya? Bakaran sampah ya, Bu. Bakaran sampah. Apa bahan pembawanya, penggantinya tadi? Tadi kan kita udah cerita. Bekas bakarannya, Bu. Hah? Bekas bakarannya, Bu. Apanya bekas bakarannya? Apa bahan penggantinya bisa kita buat? Contohnya apa? Salah satunya aja. Bisa pakai arang. Arang ya, bukan bahan bekas bakar. Arang. Memang arang itu bekas terbakar, sisanya arang. Apanya, Ma? Kayak apanya itu? Apanya itu? Ngomong sama siapa itu? Ya, jadi seperti itu dia. Nah, tentang bakteri penambat N. Sampai di sini gimana? Kira-kira udah paham ya? Ini. Nanti silakan dibaca-baca lagi nih materinya. Juga sudah ada saya kirim ke e-learning. Ya, silakan dibaca.